Ya, jumpa lagi di Bingal episode yang ke-1. Mungkin buat yang baru pertama kali join playlist ini bisa lihat episode ke-0 ya, episode sebelumnya. Di situ ada disclaimer dan seterusnya. Sekali lagi, Bingal is not a Go tutorial, dia hanya dokumentasi pribadi saya dalam belajar Go dengan cara kita akan sama-sama telusuri DevTool yang ada di websitenya Go. Di sepanjang playlist ini saya akan gunakan Feynman Technique. Dia digagas oleh Richard Feynman, seorang fisikawan yang pernah meraih Nobel juga. Jadi metode belajar dan mengajarnya Richard Feynman ini tergolong unik ya. Jadi ketika kita ingin menguasai sebuah topik, kata dia, selanjutnya kita dituntut untuk berusaha menjelaskan topik yang sedang kita pelajari ke orang lain. Dan dalam beberapa kasus ke anak usia 10 tahun. Mungkin tentang Richard Feynman dan kisah hidupnya yang lumayan nyeleneh juga. Mungkin bisa dicari di Google. Terkait motivasi, mungkin ini salah satu yang penting juga supaya kita bisa menuntaskan apa yang kita sedang mulai sekarang ya. Yang pertama, bagi saya ada kaitannya dengan pekerjaan yang sedang saya jalani, di mana kami punya banyak sekali microservices yang menggunakan bahasa Go. Jadi ada kebutuhan di situ. Yang kedua, mungkin terkait salah satu fitur di Go yang namanya concurrency. Terus terang saya belum pernah belajar tentang ini dan saya pikir ini jadi sebuah kekuatan di bahasa Go. Tentang histori Go ini saya ambil materinya dari presentasi Pak Budi Raharjo, beliau seorang guru besar di ITB yang linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi atau di bagian pin komen ya. Nah, kenapa di beberapa kesempatan namanya Golang? Karena dulu di awal-awal kemunculan Go itu di tahun 2010-2011 itu nama websitenya golang.org itu. Jadi Go dan Golang itu sebetulnya merujuk pada hal yang sama. Awalnya dibuat di Google itu di kisaran 2009 untuk menggantikan atau digadang sebagai pengganti C++ atau Java gitu ya, dimana mereka membutuhkan bahasa yang handal, cepat, dan bisa jadi code base untuk project skala besar. Awalnya gitu. Karakternya Go itu dia sifatnya compile, artinya dia akan jadi executable atau binary sebelum di run. Ini berbeda dengan interpreted language, dimana kalau interpreted itu dia eksekusinya line by line atau baris per baris gitu, kayak PHP atau Python. Kita nggak bisa bilang bahwa interpreted itu lebih lambat, tapi kecenderungannya memang seperti itu. Terus dia statically type, artinya apa? Jadi kalau saya punya variabel atau konstan, maka kita harus define di Go itu data type-nya di awal, dan dia akan selamanya seperti itu. Kalau dia integer, dia terus-terusan integer. Mungkin ini ada hubungannya dengan alokasi memori ya. Di zaman dulu kan RAM atau memori itu sebuah resource yang sangat-sangat berharga. Jadi mekanisme untuk penghematannya adalah orang harus bikin data type yang sesuai dengan karakter si variabelnya. Contoh, saya punya variabel umur, maka yang cocok mungkin integer gitu ya. Kalau saya kasih string, maka saya akan buang atau boros beberapa byte lebih besar di memorinya. Terus dia keywordnya tergolong sedikit. Di versi 1.20 yang terbaru itu dia cuma ada 25, jadi relatif gampang untuk dipelajari karena sedikit yang harus kita hafalkan gitu. Jadi learning curve-nya itu relatif nggak curam-curam banget gitu. Walaupun saya nggak menyarankan belajar Go untuk orang yang baru belajar coding ya. Mungkin Anda bisa pilih Python atau bahasa yang lain yang lebih mudah. Selanjutnya dia desain by Google di tahun 2009. Mungkin tadi disinggung di bagian sebelumnya. Nah, salah satu orang yang menggagas Go ini namanya Pak Ken Thompson ya. Dia juga bukan orang sembarangan. Dia di ilmu komputer dunia dia dikenal sebagai dedengkotnya Unix, salah satu operating system yang handal dan jadi OS yang dipakai di server.